Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Maharana Fahmi, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai rencana penelitian skripsi saya, dengan salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar publikasi ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Nasir Tamalene MPD. Langsung saja kita mulai. Judul yang saya rencanakan itu adalah pemanfaatan tumbuhan sebagai pewarna alternatif dalam pengamatan bakteri pada materi Archaebacteria dan Eubacteria kelas 10. Bahasan yang akan saya bahas itu meliputi latar belakang, permasalahannya, kemudian tujuan, kajian teori, dan metode. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Jadi berbagai artikel yang saya baca mengenai pewarnaan bakteri dari bahan-bahan alam itu kebanyakan itu mengalami keberhasilan, di mana beberapa penelitian yang mengalami keberhasilan dengan memanfaatkan bahan alam itu pertama ada penelitiannya Kamel Najmadin, di mana tumbuhan stigma, myrtle, rosella, kerak buah kenari itu pengganti pewarna sintetik untuk pewarnaan bakteri, yang dalam hal ini pewarnaan gram. Kemudian ada ekstrak tanaman Enansia chlorantha dapat digunakan sebagai pewarna mikroba. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Misbah dan Yuniarti 2016, di mana kulit ubi jalar ungu itu dimanfaatkan untuk pewarnaan Staphylococcus aureus. Kemudian ada juga Virgianti 2017, di mana ekstrak kombinasi angkat dan daun jati itu dapat menjadi alternatif pewarna penutup pada pewarnaan gram, yang dalam hal ini menggantikan pewarna safranin. Nah, kemudian kalian bisa lihat gambar di samping ini. Ini gambar mereka yang melakukan pengawatan bakteri dengan peralatan alat dan bahan itu lengkap. Itu tidak sama dengan orang atau siswa yang berada di pelosok. Mereka itu kesulitan akan alat bahan perlengkapan untuk melakukan pengamatan bakteri, bisa mikroskop, dan salah satunya itu bahan pewarna. Bisa kita lihat, padahal materi Archaebacteria dan Eubacteria ini berada pada kelas 10, dan salah satu indikatornya melakukan praktikum pengamatan bakteri. Seperti kita ketahui, pengamatan bakteri itu penggunaan pewarna sangat penting bagi si pengamatan bakteri ini. Itu akan memperjelas si sel bakteri ini. Kemudian, pewarna sintetis itu harganya itu relatif mahal. Jauh lebih ekonomis pewarna alami dibandingkan pewarna sintetis. Lalu bagaimana orang di daerah yang pedesaan atau di daerah pelosok? Mereka kesulitan dalam mendapatkan pewarna sintetis ini. Jadi pewarna sintetis sulit ditemukan apabila ingin melakukan pengamatan bakteri. Beberapa observasi yang saya lakukan, ternyata siswa-siswa pada daerah pelosok terutama itu tidak dapat melakukan pengamatan bakteri atau pengamatan sel dikarenakan ketiadaan bahan pewarna salah satunya. Seperti itu. Jadi jikalau ada alternatif pengganti pewarna sintetis ini, maka sangat berguna dan memudahkan bagi siswa. Itulah mengapa penelitian yang saya rancang ini penting untuk dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, permasalahan. Jadi masalah utama dalam penelitian yang akan saya lakukan ini adalah bagaimana pemanfaatan dari tumbuhan kembang telang, ubi jalar ungu, daun jati sebagai pewarna alternatif dalam pewarnaan bakteri.
Nah, kenapa saya pilih kembang telang, ubi jalar ungu, dan daun jati? Seperti pada referensi sebelumnya, bahwa tanaman-tanaman yang digunakan oleh para peneliti itu yang tanamannya umum dijumpai di wilayahnya. Jadi saya melihat potensial pada kembang telang, ubi jalar ungu, dan pada daun jati yang umum dijumpai di wilayah kita di daerah timur. Selain umum dijumpai, potensial warna yang dihasilkan itu bisa tidak sebagai pengganti atau sebagai alternatif untuk mewarnai bakteri. Seperti itu. Seperti kita ketahui, kembang telang itu pada beberapa daerah digunakan sebagai pewarna makanan. Bisa tidak kita cobakan pada pewarnaan bakteri. Terus warna daun jati yang dihasilkan juga berdasarkan penelitian ternyata mampu, walaupun ada kombinasi dengan angkak ya, mampu untuk mewarnai bakteri. Kemudian begitu pula dengan ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu kan dikenal sebagai pemanfaatannya untuk makanan. Nah, bagaimana pemanfaatan secara keseluruhan ubi jalar ungu ini untuk pewarnaan bakteri, sehingga pemanfaatannya itu lebih besar lagi. Apa tujuan dari penelitian yang saya rancang ini? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pewarna untuk pengamatan bakteri itu sendiri, menggantikan pewarna sintetis. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori di sini saya akan membahas tumbuhan apa saja sebagai yang berpotensi sebagai pewarna bakteri yang tadi menjadi objek penelitian saya. Ada kembang telang, kemudian ada daun jati dan ubi jalar ungu. Di mana kembang telang itu merupakan bunga majemuk yang termasuk ke dalam famili Fabaceae. Di mana tanaman ini itu dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sebagai pewarna makanan. Nah, dalam pada kelopak bunga kembang telang itu terkandung flavonoid, kemudian ada antosianin, ada mirisetin glikosida. Kemudian pada daun jati juga ternyata memiliki kandungan antosianin, jenisnya pelargonidim. Nah, sebagai pigmen alami yang dikandungnya. Nah, kandungan ini itu berfungsi sebagai pemberi atau pembentuk warna atau pembentuk pigmen yang menyebabkan ketika ekstrak daun jati itu diekstraksi, maka keluarlah berwarna merah. Seperti itu. Kemudian, ubi jalar ungu. Itu kan termasuk jenis umbi-umbian. Memiliki warna ungu yang pekat atau yang mencolok seperti itu. Di dalamnya juga terdapat kandungan antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna bakteri. Menurut penelitiannya Jiwintaro et al. 2016. Kemudian pada pembahasan kedua kita membahas tentang pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri secara umum itu dibedakan menjadi 3, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus. Di mana pewarnaan khusus sendiri itu meliputi pewarnaan terhadap beberapa atau bagian khusus dari bakteri, misalnya kapsul atau spora. Untuk pewarnaan bakteri sendiri yang sederhana dan pewarnaan diferensial yang dalam hal ini pewarnaan Gram akan kita bahas secara khusus. Pewarnaan sederhana merupakan teknik pewarnaan yang menggunakan satu pewarna saja atau menggunakan satu pewarna tunggal. Bisa contohnya methylene blue, kristal violet, safranin. Teknik ini itu berfungsi untuk melihat bentuk atau ukuran dari sel bakteri. Sementara kalau pewarnaan Gram itu kan bagian dari pewarnaan diferensial, di mana dia menggunakan lebih dari satu pewarna dengan tujuan untuk mengelompokkan jenis dari bakteri tertentu
misal bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, berdasarkan struktur dinding sel dan sifat kimianya. Sel bakteri itu mampu menyerap warna dari pewarna-pewarna tersebut karena sifatnya yang basa. Sementara sitoplasma dari sel bakteri ini bersifat basofilik, artinya dia penyuka basa, sehingga dapat terjadi reaksi antar keduanya, antar si pewarna dan si sel bakteri. Seperti itu. Selanjutnya, metode. Tipe penelitian ini itu bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penelitian ini itu menjelaskan gejala dari si objek penelitian ini berdasarkan pengamatan secara langsung dan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitiannya. Seperti itu. Kemudian teknik pengambilan data. Jadi pengambilan data dari penelitian ini itu menggunakan teknik pewarnaan gram dan pewarnaan sederhana. Misalnya ini, pewarnaan sederhana itu tinggal ditetesi pewarnanya, kemudian dibilas dan dikeringkan. Seperti itu. Kemudian untuk pewarnaan gram, ini pewarnaan gram itu menggunakan pewarna gram A, B, C, D seperti itu, dan kemudian dikeringkan. Selanjutnya, prosedur kerja dari penelitian ini. Pertama, dilakukan ekstraksi pewarna kembang telang dengan metode maserasi menggunakan pelarut alkohol 96%. Tujuannya itu untuk mengeluarkan warna dari si kembang telang ini. Kemudian, ekstraksi daun jati dengan modifikasi. Jadi modifikasi yang saya lakukan itu menggunakan metode penelitian dari Virgianti 2016 kalau tidak salah, di mana perbandingannya itu daun jati digunakan 1 gram dan 2 mili alkohol, serta juga penambahan kalium permanganat seperti itu. Yang ketiga adalah preparasi sampel warna ubi jalar ungu. Kan yang saya gunakan itu tiga tumbuhan, jadi masing-masing memiliki ekstraksi beda-beda. Bedanya pada ubi jalar ungu ini tidak perlu penambahan pelarut, jadi dia hanya diambil ekstrak atau sarinya saja. Selanjutnya, terakhir baru prosedur pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram, di mana prosedur pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram ini kita lakukan 2 perlakuan, 1 perlakuan uji dan perlakuan kontrol. Kalau perlakuan kontrol kita gunakan metode seperti biasa, metode pewarnaan gram seperti biasa. Kalau untuk perlakuan ujinya baru kita ganti, misalnya kembang telang itu diganti dengan pewarna kristal violet, begitu pula dengan ubi jalar ungu. Kalau daun jati digantikan pada pewarna safranin, pada pewarna penutupnya. Kemudian untuk pewarnaan sederhana sendiri itu menggunakan ketiga jenis tumbuhan, seperti itu. Untuk analisa datanya, hasil pengamatan dengan mikroskop preparat uji menggunakan pewarna alternatif itu dibandingkan dengan hasil dari preparat kontrol. Jadi kita komparasikan hasil dari kedua perlakuan ini setelah pengamatan di bawah mikroskop. Nah, parameter yang diukur di sini adalah pertama, kejelasan lapang pandang, bagaimana terlihat ekstrak pewarnanya itu. Kemudian kekontrasan yang dimaksud ini adalah kekontrasan sel bakteri terhadap latar belakangnya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesempurnaan morfologi. Jadi bagaimana bentuk dari sel bakteri yang apakah dia terwarnai secara sempurna. Nah, itu juga menjadi parameter kita. Nah, ini daftar pustakanya. Ya.
Mungkin itu saja penjelasan, sharing dari saya kan mengenai rencana penelitian saya. Semoga ada manfaat bagi kalian. Mohon maaf juga bila ada penjelasan atau perkataan yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.